Shalom dan selamat pagi diucapkan kepada kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya kita memiliki sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Dan sebelumnya kita memulakan segala sesuatu, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di syurga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan di atas kebaikan Engkau sepanjang kehidupan kami, hinggalah kami dapat bernafas pada saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebelumnya kami memulakan segala sesuatu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau sertai dari mula pertengahan hinggalah selesainya kepada kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semuanya itu berjalan dengan baik oleh karena penyertaan Tuhan. Roh-roh iblis, roh kegelapan yang coba mengganggu, di dalam nama Yesus Kristus kami tolak tengking keluar. Bila kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami, jamah setiap hati kami Tuhan, agar kami merasakan jemahan kuasa Roh Kudus di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Hanya ini yang kami peraskan buat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita mengucap syukur semuanya. Haleluya, amin. Oke. Dan saya ajak kita semua memuji Tuhan dengan pujian kita, yaitu Onsoitaka Amalair. Tuhan,
Haleluya, berkemuliaan untuk Tuhan kita. Dan sebelumnya kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah satu-satunya yang kita andalkan. Dan Tuhanlah satu-satunya yang tempat kita percaya. Karena Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber pengharapan, dan Dialah sumber kedamaian. Mari kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber segala kekuatan, Engkaulah sumber segala berkat, dan Engkaulah sumber segala kesembuhan. Dan pada saat ini Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami pada saat ini Tuhan Yesus. Engkau akan menyertai kami Tuhan, Engkau akan memimpin kami Tuhan. Dan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang akan mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat ini, baik yang ada di rumah Tuhan, akan melihat ibadah online ini Tuhan Yesus. Bila mereka akan dikuatkan ya Tuhan, akan juga mereka akan diteguhkan Tuhan, oleh karena kasih, oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan itu yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Biarlah kiranya kami Tuhan terus memuji Engkau, bahkan juga akan mengandalkan Engkau Tuhan. Pada saat ini Bapa di surga, hamba-Mu Tuhan akan berbicara dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau pakai lewat dengan perkataan yang keluar dari mulut ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus saja akan dipermuliakan. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis dan roh jahat, roh setan yang coba mengganggu, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan kami tinggikan segala kuasa kegelapan itu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan hadir tengah-tengah kami, bahkan juga dimanapun kami berada Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan, supaya kami tetap setia, terus mengikuti Tuhan, bahkan juga terus melayani Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Sembunyikanlah hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu. Biarlah kiranya nama Tuhan Yesus saja akan dimuliakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan pengucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi semua jemaat Tuhan di Saibeh Kalibatang Lama. Jadi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Pertolongan dan penyertaan Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita saudara. Dan pada pagi ini kita datang kepada Tuhan, kita menyatakan kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita saudara. Tuhan adalah satu-satunya yang akan memberikan kita perlindungan. Bahkan juga Tuhan adalah satu-satunya yang akan terus memimpin kita dan juga akan memberikan kita kekuatan. Bapak, hari ini kita sama-sama akan belajar dan sama-sama kita mau melihat firman Tuhan pada pagi ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Ya, jadi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan. Terdapat dalam Efesus 6 ayat yang ke-17 hingga ke-18. Jadi saya percaya bahwa firman ini adalah satu-satunya kekuatan bagi dalam kehidupan kita. Dan mari kita lihat Efesus 6 ayat yang ke-17 dan 18. Ayat 17 mengatakan, dan terimalah ataupun keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saya akan membawa kita satu tema, ataupun kita sama-sama akan merenungkan dan juga akan belajar, ya, yaitu firman Allah seperti sebuah padang, ya. Ini yang akan saya bawakan kepada kita pada saat ini, bahwa firman yang saya akan bawa kepada kita hari ini saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita harus ya percaya bahwa hari ini ataupun pada
pagi ini kita harus menerima ataupun keselamatan, yaitu padang roh, yaitu firman Allah. Karena firman Allah adalah satu-satunya kekuatan kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kita harus menerima, ya, kita harus menerima keselamatan, yaitu padang roh, yaitu firman Allah, ya. Jadi firman Allah itu adalah kekuatan kita, ya. Di dunia ini tidak ada yang memberikan kita kekuatan ataupun ketenangan ataupun damai sejahtera di dunia ini. Jadi saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, di dunia ini sekarang penuh dengan cobaan, ya, penuh dengan penderitaan. Dan jadi untuk itu bahakaku, ya, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak perlu risau ataupun kita tidak perlu takut bahwa Tuhan ada, ya, Tuhan senantiasa akan menolongkan kita. Jadi hari ini harus kita menerima, ya, ataupun keselamatan, yaitu padang roh, yaitu firman Allah dalam kehidupan kita. Itulah satu-satunya padang kita untuk melawan segala musuh-musuh kita, yaitu kuasa-kuasa iblis. Apalagi sekarang ini, yaitu sakit penyakit, ya, sakit penyakit yang telah menular, yang telah berjangkit-jangkit. Jadi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, ya, Tuhan akan pasti, ya, Tuhan akan melenyapkan segala sakit penyakit saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita tahu sakit COVID-19 ini kita tidak nampak ataupun kita tidak lihat. Jadi untuk ini saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita, ya, mari kita kuat, ya, dan banyak berdoa, minta pertolongan dari Tuhan, ya, minta keselamatan, yaitu padang roh, yaitu firman Allah. Itulah yang akan menguatkan iman kita kepada Tuhan, saudara. Nah, kita dalam firman Tuhan juga mengatakan ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita harus banyak berdoa, banyak bergumul dan banyak memohon kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Kita harus berdoa banyak dan berjaga-jaga di dalam doa kita. Bahkan juga kita senantiasa berdoa, minta perlindungan kepada Tuhan. Ya, jika kita malas berdoa, jika kita tidak mau berdoa, ya, banyak kerisauan, banyak segala kekhawatiran yang telah datang, ya, yang telah merisaukan hati kita, pemikiran kita, keadaan dunia sekarang ini. Jadi hari ini kita mau datang kepada Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan itu adalah satu-satunya kekuatan kita. Nah, yang pertama kita harus mau belajar, pakailah padang firman Allah, ya, pakailah padang firman Allah, terdapat dalam Matius 4 ayat 1 hingga 14. Matius 4 ayat 1 hingga ke 14. Firman Tuhan mengatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat firman Tuhan ini dengan perkataan Yesus ya sebagai satu padang yang sangat luar biasa, ketika dia dicobai iblis, ya, ketika dia dibawa di padang gurun. Nah, Yesus berkata, ya, Yesus berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang Yesus katakan kepada musuh-musuh ataupun kuasa-kuasa iblis yang mencobai kepadanya. Tetapi dengan kuasa, dengan mulutnya padang itu, seperti padang, seperti padang itu, iblis itu tidak akan dapat, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini juga kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kita sebagai manusia dan percaya kepada Tuhan, seringkali ya kita dicobai, seringkali kita lemah, ya, lemah dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita hari ini kita harus kuat di dalam Tuhan. Jangan risau dan jangan takut, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi segala sakit penyakit, yaitu COVID-19. Jangan kita membesar-besarkan sakit penyakit ataupun COVID-19 ini. Biarlah kita membesar-besarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan akan memberikan kita padang roh, ya, karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan melawan segala kuasa-kuasa iblis itu, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, lihat firman Tuhan, waktu Yesus dibawa di padang gurun 40 hari dan 40 malam dia berpuasa. Apa yang terjadi di sana? Pencobaan-pencobaan yang telah datang, ya, ataupun telah mencobai Tuhan Yesus 40 hari dan 40 malam. Yesus berkata juga, ada tertulis bahwa firman Tuhan itu adalah kuat, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, ayat 10 mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dan hari ini kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Ya, firman Tuhan itu, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebagai satu padang kita, ya, sebagai satu kekuatan kita. Firman Allah itu sebagai satu kekuatan dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat juga Yesaya 49 ayat yang kedua, bahwa firman Tuhan tetap ada dalam mulut kita, ya. Nah, Yesaya 49 ayat 2, ia telah membuat mulutku sebagai padang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Jadi saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan harus tetap ada dalam mulut kita. Firman Tuhan itu kita tahu sebagai satu padang, ya,
padang yang tajam, ya, yang akan menguatkan kita, ya, bahkan juga untuk melawankan segala tipu-tipu muslihat iblis ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini ataupun pada pagi ini, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, renungkanlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu akan tetap ada dalam kehidupan kita. Firman itu akan tetap sebagai padang kita, sebagai satu kekuatan kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, firman Allah membantu kita berdoa. Di mana Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan, Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, saudara, kita lihat firman Tuhan ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki saat ini, bahwa firman itu adalah firman yang kreatif, yang akan menciptakan, ya, supaya firman itu ada di dalam mulut kita, saudara. Dan firman Tuhan itu akan tetap tinggal dalam kehidupan kita. Kita tahu banyak cebaran, banyak pencobaan yang telah datang, ya, ke dunia ini. Hari ini kita mau tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Sepercaya firman itu adalah seperti sebuah padang yang akan ada dalam kehidupan kita, saudara. Apapun pencobaan, apapun segala rintangan-rintangan, apapun segala kerisauan kita, kekhawatiran kita, ya, serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Pastinya Tuhan akan memimpin kita, pastinya Tuhan akan melindungi kita dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kita harus banyak berdoa. Di saat-saat yang sukar ini, di saat-saat yang susah ini, di saat-saat yang banyak pencobaan ini, harus kita banyak berdoa, minta perlindungan kepada Tuhan. Nah, hari ini juga kita terus merenungkan firman Tuhan. Apabila kita merenungkan firman Tuhan, dadakan siang dan malam kita akan merenungkan firman Tuhan, sepercaya firman Allah akan membantu kita berdoa, ya, berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, seperti Daud, ya, dalam Mazmur, bahwa di dalam Tuhan adalah aman, ya, di dalam Tuhan perlindungan Allah itu kita aman. Jadi saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita bersyukur dan berserahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Tuhan yang akan melihat video ataupun ibadah online ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita harus banyak berdoa dimanapun kita berada. Kita harus banyak menyembah Tuhan, kita harus memuji Tuhan, kita harus meninggikan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sampai di situ saja. Jadi saya percaya dan firman itu akan terus memberikan kita kekuatan, supaya firman itu tetap kuat kita, kekuatan kita. Dan firman Allah itu seperti sebuah padang yang akan ada dalam kehidupan kita. Itu yang kita pegang, itu yang kita ambil dan kita simpankan dalam hati kita, supaya kita tetap menang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan mengucap syukur.
Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah, kami datang kepadamu ya Tuhan dan bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus telah memimpin kami, Tuhan Yesus telah memelihara kami, sehingga kami dapat bersama Tuhan, memuji Tuhan, bahkan juga meninggikan nama Tuhan, bahkan juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang akan melihat ibadah online ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan pada saat ini, Engkau akan memberikan mereka kekuatan Tuhan, Engkau akan memberikan mereka iman Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengar, biarlah kiranya firman Allah itu menjadi kekuatan kami, karena kami tahu firman-Mu Tuhan adalah satu-satunya yang akan memberikan kami keselamatan. Dan kami terima ketepung keselamatan dan padang roh, yaitu firman Allah dalam kehidupan kami. Dan kami terus banyak berdoa dan banyak memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini, kiranya mereka Tuhan sudah melihat ataupun sudah kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka terus diberkati dan dikuatkan melalui dengan firman-Mu Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Engkau akan menyertai kami Tuhan, Engkau akan memimpin kami Tuhan. Banyak segala pencobaan-pencobaan yang telah datang ke dunia ini Tuhan, dan kami mohon pelindungan dari Tuhan Yesus, mohon pimpinan, mohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Engkau terus menyertai kami Bapa di surga, Engkau terus memimpin kami Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan melihat pada saat ini, kiranya Tuhan Engkau akan memberkati mereka, kiranya Engkau terus memberikan mereka kekuatan dan damai sejahtera Tuhan yang akan terus melimpah dalam setiap kehidupan kami semua ya Tuhan, bahkan juga jemaat-jemaat Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami dan pengucapan syukur kami hanya kepada-Mu. Kami sudah berdoa. Semua percaya katakan amin.